Hai semuanya, jadi di konten kali ini gue pengen melakukan sesuatu yang sedikit beda, yaitu pengen sharing sih pengalaman gue selama YouTube atau bikin konten mungkin bisa dibilang lebih dari 6 bulan kali ya. Dan pelajaran apa yang gue dapat, em, mungkin lebih ke bahas ekspektasi dan realita ya, kenyataan yang beneran terjadi selama gue jalanin ini lebih dari 6 bulan. Jadi gue jelasin dulu niat awal gue buat channel ini, yaitu pengen ngebahas film, terus ada podcastnya dan sedikit ngegaming. Gue inget banget film pertama yang gue bahas atau yang gue tulis dari sisi skrip itu filmnya Sofia Coppola, judulnya Lost in Translation. Itu yang ngedorong gue untuk ngebuat review atau ngebahas film ya. Karena entah kenapa gue sangat connect dengan film ini. Jadi gue buat skripnya, gue beli mic. Mic itu salah satu hal yang cukup rese sih kalau menurut gue. Terus gue beli tripod. Pas syuting, gatot. Gue banyak belibetnya. Gue banyak banyak kendala sih. Mungkin banyak orang nggak tahu kalau syuting itu nggak segampang yang dikira orang. Nggak asal duduk cuap gitu. Mungkin ada beberapa orang yang punya a gift ya untuk bisa ngomong tanpa berhenti. Tapi sayangnya gue bukan salah satunya gitu. Dan proses recordingnya juga nggak mulus. Mungkin gue bakal bahas ini lain kali ya. Intinya gagal total, nggak sesuai dengan ekspektasi atau harapan gue. Dari sisi durasi terlalu pendek, gue targetnya mungkin di atas 5 menitan, tapi begitu jadi di bawah itu, jauh banget di bawah itu. Jadinya gue stop. Itunya gue tahan dulu, skripnya masih ada sampai sekarang. Gantinya gue bikin yang namanya news atau update. Cukup simpel sih. Jadi gue kumpulin berita-berita yang ada di saat itu. Bahkan gue sempat ngebahas update game, iya, update film. Karena itu tujuan awalnya ya, update film, ada sedikit update game, dan ada sedikit update dari action figure juga gitu. Karena pada saat itu ini 3 hal yang udah jadi makanan gue tiap hari lah, bisa dibilang kayak gitu. Gue jalanin, karena ini kan sifatnya cepet banget ya kalau update gini, mungkin bisa tiap jam. Hari pertama jadi, dan besoknya gue bikin lagi jadi, dan gue sadar ternyata gue nggak bisa atau belum bisa bikin yang tipikal kayak gitu, yang sistemnya news, karena mungkin terlalu cepat kali ya. Dan besok bikin lagi, dan gue ada kegiatan lain juga. Akhirnya gue balik ke podcast. Sebenarnya gue pernah buat podcast juga di saat itu, tahun 2017-an kayaknya. Kalau nggak salah tuh podcast yang terkenal saat itu atau yang top of mind itu podcastnya Adriano Kalbi kalau nggak salah. Tahun 2017-an. Gue bikin podcast di saat itu, judulnya Dialog Patrick. Sampai sekarang masih ada, gue masih simpan masternya. Bikin sekitar 4 episode kalau nggak salah. Karena gue sakit, gue stop. Dan awal tahun ini gue buat channel ini lagi gitu. Bahas film dan sedikit tentang kehidupan sehari-hari lah. Hal-hal yang simpel gitu, karena yang tiap orang bisa relate sih. Dari situ gue jalan sekitar 3 bulan, view-nya 0, totally 0, subscribernya 0 juga. Dan gue mulai sedikit eksperimen di saat itu. Karena mungkin dari sisi ini nggak menarik kali ya, dan gue nggak terlalu belajar banyak dari sisi
settingannya itu nanti akan gue bahas juga. Jadi gue cari lagi nih kira-kira apa yang bisa gue gali nih biar bisa appealing gitu ya. Dan karena ini YouTube audio visual ya, gue cuma audio doang, nggak ada visualnya. Dan gue cari yang pakai visual tuh apa gitu paling gampang. Ya udah gue main game di saat itu. Podcastnya tetap jalan 1 minggu 1 episode. Dan gue mutusin untuk main game, gue cari kira-kira game apa yang mau gue mainin pada saat itu. Jatuhnya tuh ke Silent Hill 4 The Room gitu. Videonya masih ada sampai sekarang. Dan bodohnya gue, itu kan game horror ya. Dan gue pertama kali main itu ternyata rada ribet, rada mirip dengan Resident Evil lah ya, ada puzzle-puzzlenya gitu. Dan ya karena itu rada ribet juga, jadi gue stop sih. Kayaknya gue bikin mungkin ada beberapa part lah ya. Dan gue nemuin masalah baru. Dari sisi teknisnya, untuk bisa main game sambil lu nge-record dan ada facecam-nya segala macem, recording semuanya secara bersamaan ya, itu perlu hardware yang, atau dari sisi spek yang cukup lah gitu. Singkatnya sih, punya gue agak sedikit ngepas-pasan, karena ini laptop dari zaman gue skripsi sih waktu itu. Speknya itu mungkin untuk yang anak tech ya, ini i5 5200U, seri udah lama banget ya. Kayaknya 2 core 4 thread, base clocknya itu 2,3, RAM gue 8, ada VGA sendiri gitu. Itu GeForce GT 930. Ya cukup lah untuk main game itu, cuma kan gue ngelakuin yang namanya recording jadi agak sedikit berat sih. So gue stop. Sampai sekarang gue belum mainin game apa-apa lagi. Sempat beli itu malah gue. Gue lupa lagi namanya. Jadi lu bisa, gue kan ada PS4 gitu. Gue colok PS4 ke alat itu, ke USB, gue lupa, HDMI-nya gue colok, terus gue colok lagi ke laptop. Jadi keluar gitu, jadi gue bisa nge-record. Cuma gue salah beli, harusnya gue beli yang bisa keluar ke TV dan ke laptop juga ya dari sisi outputnya. Jadi ya karena gue perlu beli lagi, jadi nanti dulu lah itu. Dan gue stop di saat itu untuk yang gamingan, podcastnya masih jalan nih. Gue bikin yang namanya cari-cari hal simple lah, apa yang bisa gue gali yang ada visualnya, dan gue pengen ngebahas film juga. Gue bikin yang namanya review film. Ini dengan gue ngomong kayak gini. Modal gue cuma ini sih, kain hitam yang di belakang, dan juga ininya juga tuh dari sisi ini kurang, karena ini gudang ya, tempat baju juga, itu keganjel sama gantungan baju. Tapi ya secara keseluruhan cukup oke. Gue mulai bikin review. Kalau nggak salah itu, gue lupa film apa yang pertama kali. Yang gue ingat tuh ada Spiral. Spiral itu gue ingat karena gue nonton ke bioskop karena udah lama. Eranya COVID itu yang film pertama yang gue tonton. Dan gue bikin. Dari situ gue mulai nerusin ya. Sampai sekarang sih. Masih bikin walaupun secara view kayaknya masih cukup sedikit ya. Gue mulai belajar yang namanya, dari situ gue sempat bikin ini satu video yang sampai sekarang gue masih bingung, ini kenapa video banyak banget view-nya, karena walaupun dari sisi gue bikin itu kayak salah satu video review film yang awal-awal gue buat ya. Itu review film The Assistant,
Itu dari sisi gue sendiri, tipikal video yang lu malu nonton video itu gitu. Dan ya itu video itu, dan tak kenapa view-nya nomor 1 di channel gue gitu. Jelek banget dari sisi semuanya. Gue belum pakai yang ini, gue belum ngomong kayak gini, ngomong gue juga masih belibet, walaupun sekarang juga masih belibet ya. Dari video itu, karena mungkin agak-agak banyak ya, bulan Agustus kemarin, gue mulai belajar yang namanya impression. Jadi impression tuh singkatnya, kalau nggak salah ya, itu video lu yang muncul di layar gitu, di screen, di gadget lu. Thumbnail, ya bisa berupa thumbnail juga sih. Dan cuma karena mungkin karena gue download satu aplikasi, gue lupa deh namanya, ada dari Google juga mengenai YouTube ya. Gue download itu, gue mulai ngeliat, oh ini ada ininya, lebih ke analitiknya. Gue belajar dari situ, gue belajar yang namanya impression. Terus gue riset juga nih, ternyata tuh ada yang namanya deskripsi itu lumayan penting. Katanya ada yang bilang lebih penting daripada teks. Dan mungkin karena gue cukup sering upload ya, mengenai konten upload video gitu, mungkin gue nggak tahu sih ini iya atau enggak, mungkin YouTube mulai agak kayak ngasih ngangkat video gue kali ya, atau perasaan gue doang sih. Soalnya beberapa video yang gue upload yang mengenai review film itu mulai ada view-nya gitu. Agak kaget juga sih, tiba-tiba view-nya ada 1, ada 2, nggak tahu emang dari sisi videonya atau dari sisi apanya, gue nggak ngerti lah gitu. Ya walaupun cuma average duration-nya cuma sekitar 10 detik, ya seneng juga gitu, gue nggak bohong. Kalau gue nggak seneng gitu ya, kalau gue nggak gimana gitu, dari situ gue mulai gali lagi, gue mulai belajar mengenai description yang kayak tadi gue bilang, dan ternyata ini cukup penting. Hal-hal detail kayak gini sih yang gue rasa perlu dipelajari untuk bisa berkembang. Dan gue pengen ngebahas yang namanya ekspektasi realita gitu. Semoga aja dari tadi gue ngomong nyambung ya, karena gue rada capek juga sih, udah rada malam. Gue pengen bahas yang namanya ekspektasi dan realita. Waktu gue buat ekspektasi gue cukup rendah, bisa dibilang. Yang parah itu kan yang tadi, yang 3 bulan di awal itu view-nya 0. Bahkan podcast gue kan gue upload di YouTube dan Anchor juga. Di Anchor itu masih 0 view-nya sampai sekarang. Ada sekitar 20 something audio, 0. Dan ya udah gitu. Karena emang gue dari awal cukup siap dengan realita ini ya. Yang kayak tadi gue bilang, 3 bulan di awal itu cukup parah. Nggak dari sisi view-nya doang sih, cukup brutal ya. Itu berat juga dari sisi lu nyari konsistensi untuk nulis materi. Kalau dalam hal ini gue dalam nulis materi sih, karena gue mulai ngebiasain di saat itu nulis setiap hari atau ngetik tiap hari. Bahkan akhir-akhir ini hari Minggu gue juga tetap ngetik. Minggu pagi gue bangun, gue pengen ngetik gitu, gue ketik aja gitu. Jadinya kebiasaan, dan kebiasaan ini yang harus lu jaga untuk bisa konsisten upload. Dan
logikanya semoga aja ada progresnya gitu. Di sisi lain juga gue pengen perlu untuk memperbaiki kualitas sih, walaupun secara perlahan-lahan biar lebih baik ya. Itu yang rada susah, butuh waktu banget gitu. Gue yang awalnya tadi gue bilang 1 video seminggu tuh podcast, terus gue mulai baru-baru ini gue naik jadi sekitar 2 seminggu, dan mungkin bulan Oktober akan 3 video seminggu, mulai konsisten sih. Kalau dari sisi view dan subscriber buat awal-awal ya jangan punya ekspektasi sih. Sebisa mungkin jangan punya ekspektasi, walaupun gue sempet punya ya, walaupun rendah gitu. Anggap aja 0 lah gitu. Lu gak usah ngeliatin angka, biar gak kecewa gitu. Karena banyak yang sedih juga terus berhenti gitu. Dan untungnya saat ini sih gue belum mau. Nah, gue pengen cerita dikit sih mengenai view dan sub, tapi kayaknya udah terlalu lama. Mungkin nanti lah di video berikutnya, kalau gue masih pengen ya. Ini gue ketik dulu buat ini topik berikutnya. So thank you. Ini bisa dibilang kayak curhat juga, pengen ngasih tahu sih ternyata realita nge-YouTube ya kurang lebih seperti ini gitu. So buat YouTuber yang baru mau mulai atau baru yang mau mikir bikin atau enggak, menurut gue bikin dulu sih. Sisanya gue akan bahas di berikutnya karena ini udah terlalu lama. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.